Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Haji Sujarno SEMM serta segenap anggota DPRD Kabupaten Magetan yang kami hormati, Wakil Bupati. Semua yang terhormat, Saudari Wakil Bupati Magetan, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Magetan, saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan atau yang mewakili, yang dihormati saudara asisten, staf ahli, para badan, kepala dinas, para bagian, para camat, dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Magetan, saudara pimpinan partai politik se-Kabupaten Magetan, saudara lembaga swadaya masyarakat, insan pers, dan hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna DPRD pagi hari ini, marilah sejenak kita panjatkan syukur dan alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan semata-mata berkat izinnya pula hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Kami harapkan pelaksanaan APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 5 Juni 2023. Sesuai ketentuan perundang-undangan, maka hari ini dilaksanakan rapat paripurna DPRD dengan acara pokok penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022. Berdasarkan rapat badan musyawarah, agenda rapat paripurna DPRD dengan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, ketika penutup. Dengan susunan acara tersebut, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, setujukah dengan susunan acara yang telah kami sebutkan tersebut? Terima kasih. Hadirin dapat yang hormati, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pada peraturan perundang-undangan. Fungsi dari laporan pertanggungjawaban adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, yang nantinya hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang. Pada rapat paripurna DPRD hari ini, fraksi-fraksi DPRD mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Salah satunya dari sekian yang menjadi pencermatan diantaranya pemuatan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel agar segala aktivitas dan transaksi pemerintahan terekam secara baik dan ukuran yang jelas sebagai pelaksanaan program kerja 1 tahun yang telah berjalan. Hadirin dapat yang berbahagia, berikut kita ikuti acara kedua, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Sebelum sampai pada acara tersebut, kami sampaikan bahwa setelah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magetan, yang kami hormati Wakil Bupati Magetan, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Partai Politik LSM, rekan-rekan wartawan, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh penjuru dunia, khususnya jamaah haji dari Kabupaten Magetan, senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan serangkaian ibadah haji
dan mudah-mudahan pulang dengan selamat menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya robbal alamin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah kabupaten dan OPD serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik dengan perhatian, tenaga, dan pikiran sehingga rancangan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022 dapat selesai dibahas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah di Fraksi Demokrat. Pertama-tama, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah yang yakni menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Magetan atas diraihnya opini WTP wajar tanpa pengecualian. Atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Untuk itu, atas capaian tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dari mulai unsur pemerintah, pimpinan perangkat daerah, sampai kecamatan, kelurahan, dan desa, termasuk lembaga masyarakat dan kepemudaan yang mendapatkan alokasi pembiayaan dari pemerintah daerah. Wajar tanpa pengecualian, ini adalah buah kerja keras kita bersama dan merupakan bukti terjalinnya komunikasi, kolaborasi, sinergi, dan konsolidasi atas pandangan umum fraksi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf apabila di dalam penyampaian pandangan umum fraksi ini terdapat perkataan ataupun ungkapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Magetan, Ketua Bapak Kusdi, Sekretaris Ali Basri, dicatatkan. Terima kasih kepada Saudari Kristina Hamid, juru bicara fraksi Partai Demokrat. Yang kedua, kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kepada juru bicara fraksi kami persilakan. Nama batu, kola robis sotri wasir amri, wal amri sani yakol koli. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Bupati Magetan, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Magetan. Ya baik, selamat siang teman-teman media semuanya yang hadir pada siang hari ini. Agenda DPRD hari ini yaitu menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD di Kabupaten Magetan tentang laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 kemarin. Ini mekanisme yang harus kita lakukan setelah masa anggaran berakhir, yaitu Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan APBD tahun 2022 ke DPRD. Lalu DPRD pada hari ini menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum
fraksi atas laporan pelaksanaan APBD tahun 2022. Tadi sudah kita ikuti semuanya, ya. Semuanya sudah membacakan pandangan umum fraksi-fraksi. Saya kira semuanya lengkap, ya, dan tentunya nanti kita ikuti agenda rapat paripurna berikutnya, yaitu jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan di rapat paripurna hari ini. Ya, jadi itu semuanya bisa melihat, semuanya bisa mencermati. Saya kira lengkap semuanya yang disampaikan oleh teman-teman fraksi hari ini. Ya, monggo, saya kira tadi teman-teman sudah merekam dan mendengarkan dan melihat semuanya, karena kami teman-teman fraksi menyampaikan pandangan umum, ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan, ada realisasi pendapatan, realisasi pembiayaan, lalu silpa, lalu rencana strategis yang terlaksana itu apa, yang belum terlaksana itu apa, sehingga kita tunggu jawaban dari Pak Bupati. Khusus dari fraksi PD Perjuangan, ini masih ditanyakan berkaitan dengan pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019, yaitu 3 proyek strategis nasional, yaitu exit tol, lalu yang 2 relokasi lift, yang ketiga pembangunan sarangan. Nah, ini tentunya itu yang setiap tahun ditanyakan oleh fraksi PD Perjuangan tadi yang disampaikan. Kenapa? Itu sangat luar biasa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap Kabupaten Magetan kalau salah satu aja lah bisa terrealisasi. Apa harapannya ke depan, Pak? Ya, tentunya ditindaklanjuti lah, ya. Harapannya ditindaklanjuti, ya, sehingga ini peran dan fungsi masing-masing bisa berjalan dengan baik. Mohon izin Pak Ketua, catatan utama dari para fraksi itu apa? Catatan utama tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi sudah saya sampaikan, ya, poin-poinnya sudah saya sampaikan, dan teman-teman secara langsung mengikuti, mendengarkan dan mengikuti. Saya kira monggo di ini sendiri mana nanti fokus, karena masing-masing nggak sama lah. Jadi ada 8 fraksi, masing-masing sudah menyampaikan pandangan umumnya. Monggo teman-teman melihatnya dari mana, ya, fraksi 1 sampai 8 tadi, ya. Oke Pak, jika September Bupati selesai masa jabatan, apakah ini LPJ terakhir Pak dari Bupati Suprawoto? Yaitu mekanisme, ya. Jadi tahun 2022 ini tahun terakhir, ya. Nanti tahun 2023 habis September. Nah, sehingga kita nanti akan melihat, ya. Jadi pelaksanaan RPJMD mana yang sudah tercapai, mana yang belum, ya. Untuk tahun 2022 kan memang tahun terakhir. Saya kira itu, ya. Biar ini fokus pada paripurna hari ini, ya. Oke, siap. Makasih. Ya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas, khusus dalam bidang pelayanan publik. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat normal. Sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan kelainan atau kerusakan atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kata cacat memberikan paradigma negatif, seakan-akan mereka yang tergolong cacat ditengarai sebagai pembeda di masyarakat dan dikategorikan sebagai kaum lemah. Maka timbul rasa diskriminasi, sehingga realita di masyarakat para penyandang disabilitas masih mengalami keterbatasan tambahan. Keterbatasan dalam akses publik, informasi, maupun lapangan pekerjaan yang setara dengan yang lainnya. Maka, berdasar dari hal tersebut, fraksi PDI Perjuangan mengharap dengan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas disosialisasikan peraturan bupatinya agar tidak menggantung dalam eksekusi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Penutup, hadirin rapat dewan yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Magetan tentang laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022.
Semoga pemandangan umum ini dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah daerah guna menunjang pembangunan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Amin. Tiga fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, Ketua Haji Haryati, Sekretaris Sofian ST ditandatangani. Disampaikan terima kasih kepada Saudari Haja Rita Haryati, juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fraksi ada yang terhormat Saudara Bupati melalui Saudari Wakil Bupati untuk menyusun tanggapan dan atau jawaban atas komandan umum fraksi DPRD yang akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD mendatang. Segenap pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajaran eksekutif mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD hingga selesai. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna DPRD Selasa 20 Juni 2023 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, fraksi PDI Perjuangan juga meminta seluruh BUMD untuk menyusun bisnis plan baru pada situasi normal pasca pandemik, agar aktivitas dan manajemen BUMD lebih sehat dan orientasi bisnisnya lebih normal kembali. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan lebih dibanding tahun sebelumnya. Jelas tujuan serta asas kemanfaatan, maka Kabupaten Magetan DID semester pertama dan kedua sama sekali tidak memperolehnya alias nihil. Bagaimana agar Magetan tahun 2023 ini memperoleh DID tambahan? Dari data web Kemenkyu, nampaknya yang perlu dibenahi dalam indikator DID agar perolehannya maksimal di tahun 2023 ini. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun rencana aksi merebut DID tambahan pada semester pertama dan kedua di tahun anggaran 2023 ini. Dari sisi realisasi belanja daerah, fraksi PDI Perjuangan minta penjelasan mengapa sisa lebih realisasi belanja pegawai tahun 2022 masih cukup besar. Belanja pegawai dianggarkan sebesar 827 miliar 935 juta 52.828 rupiah. Realisasinya hanya 767 miliar 853 juta 165.415 rupiah, sehingga sisa anggaran pada jenis belanja pegawai sebesar 60 miliar 81 juta 887.413 rupiah, atau terrealisasi 92,7% dari anggaran. Sisanya 7,3 dari alokasi anggaran tentunya masih jauh dari akres 2,5%. Sisa belanja barang dan jasa juga cukup besar, terrealisasi hanya 89,6% dari alokasi tersisa sebesar 63 miliar 383 juta 23.535.000 rupiah. Tentu patut diduga terdapat kegiatan yang gagal dilaksanakan. Jika iya, pertanyaannya, apa saja kegiatan yang gagal dilaksanakan tersebut? Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan. Belanja modal tanah terrealisasi hanya 60,9% dari alokasi tersisa sebesar 1 miliar 369 juta 315.000 rupiah,
Belanja tidak terduga realisasi hanya 16,6% dari alokasi sehingga tersisa cukup besar sebesar 20.172.483.600 rupiah. Hal ini tentu disebabkan oleh karena perencanaan belanja tidak terduga atau antisipasi dari kemungkinan bencana dan keadaan darurat yang tidak akurat. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dapat mencermati LHP BPK tahun 2022 untuk perbaikan manajemen keuangan daerah pada masa mendatang. Saldo kas di kas daerah sebesar 353.770.496,93 rupiah. Menurut penjelasan dalam LKPD tersebut, berada di Bank Jatim Cabang Magetan atas nama rekening kas umum daerah Kabupaten Magetan. Sejak tahun 2010, pemerintah Kabupaten Magetan memiliki satu rekening giro untuk menampung penerimaan dan melakukan pembayaran seluruh pengeluaran. Pertanyaannya, apakah sampai saat ini penempatan kas di rekening di kas daerah seluruhnya masih ada pada rekening giro? Jika demikian, tentu pemerintah daerah pada tahun 2022 atau sekarang berpotensi memperoleh pendapatan atau bunga jasa bank yang lebih kecil dibanding jika ditempatkan pada deposito. Sebagaimana yang dilaporkan dalam LRA pendapatan tahun 2022 bahwa tahun 2022 Pemda dapat membukukan ke kas daerah pendapatan dari bunga lebih besar dari jasa giro sebesar 2.794.991.515 rupiah 41 sen dan bunga sebesar 3.319.219.177 rupiah 750 sen. Turun dibanding tahun 2021 di mana bunga yang dapat dibukukan sebesar 4.960.445.205 rupiah 22 sen. Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan. Untuk kas BLUD RSUD Dr. Saidiman sebesar 27 miliar seluruhnya ditempatkan pada rekening koran sebesar 27 miliar dengan perincian Bank Jatim 14 miliar, Bank Mandiri 132 miliar, BNI 12 miliar. Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan, apakah sampai sekarang kas di BLUD RSUD masih ditempatkan pada rekening giro? Jika masih, tentu untuk motif ekonomi atau memperoleh pendapatan jasa bank berupa bunga yang lebih besar dari simpanan di bank, DPRD dapat mendiskusikannya dengan Rektur RSUD kemungkinannya untuk dipindahkan pada rekening deposito agar memperoleh pendapatan jasa bank berupa bunga yang lebih besar. Saldo piutang. Saldo piutang pendapatan neto setelah dikurangi piutang yang macet tahun 2022 sebesar 14,9 M mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saldo piutang pada tahun 2021 yang masih sebesar 47,6 M. Atas penurunan berbagai jenis piutang tersebut tentu patut diapresiasi. Namun sisanya masih dirasa cukup besar. Dari berbagai penyisian piutang yang tidak tertagih, tentu tidak mengurangi hak pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Untuk itu direkomendasikan agar terus dilakukan upaya yang serius dalam penyelesaian piutang-piutang tersebut sehingga tidak membebani neraca daerah. Pertanyaannya, apa masalah dan kendala dalam penyelesaian berbagai piutang yang tidak tertagih tersebut? Apa upaya pemerintah daerah selanjutnya dalam penyelesaian berbagai piutang tersebut? Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan, apakah tahun 2023 tidak ada rencana penghapusan piutang daerah, tentu kepada piutang yang secara regulasi dan alasan sosial kemanusiaan layak untuk dihapuskan. Pengelolaan pendapatan pajak reklame, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bangunan perdesaan dan perkotaan
belum tertib, fraksi PDI Perjuangan berpendapat agar Saudara Bupati Magetan segera memerintahkan Kepala BPKAD untuk menetapkan SOP verifikasi lapangan atas seluruh perizinan reklame yang ditetapkan. Jika diperbandingkan antara besaran penyertaan modal Pemda kepada masing-masing perusahaan dengan hasil dividen yang berhasil disetor ke kas daerah pada tahun 2022 pada PAD, diketahui bahwa perolehan dividen atas penyertaan modal pada BUMD tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Dari data yang ada, pada tahun 2022 berhasil disetor ke kas daerah dividen sebesar 4 miliar. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Harire Inkarnasi, juru bicara fraksi Nasdem. Yang terakhir atau yang ke-8 kepada juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepada juru bicara kami persilakan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka. Yang terhormat Saudara Ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Magetan, yang terhormat Saudari Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya, yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Magetan, yang terhormat Saudara pimpinan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang telah memberikan waktu kepada fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Magetan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022. Mengucapkan selamat merayakan Hari Lahir Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati satu peristiwa penting, yaitu lahirnya Pancasila, yang jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosaka. Hari lahir Pancasila merupakan momen untuk menguatkan kembali kesadaran kita akan pentingnya Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Jadikan momentum ini sebagai spirit bangsa agar Pancasila nyata dalam tindakan dan wujud perilaku segenap rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dibumikan, bukan lagi hanya ada dalam upacara seremonial dan slogan di bibir atau di media sosial. Gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global untuk meneruskan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme adalah dengan memperkuat kegotong royongan nasional revolusioner. Hadirin rapat dewan yang terhormat, setelah fraksi PDI Perjuangan melakukan pembahasan dan mencermati dari nota pengantara Perda di tahun 2022, APBD tahun 2022 setelah perubahan semula diproyeksi defisit 345 miliar, pada realisasinya defisit tinggal sebesar 125, miliar. Sedangkan silpa audited tahun berjalan dilaporkan sebesar 221, miliar. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan
tentang Silpa tahun 2022 apakah cukup untuk menutup defisit APBD tahun 2023? Berapa proyeksi Silpa tahun 2022 pada Perda APBD 2023? Untuk itu, disarankan agar pemerintah daerah segera memikirkan kemungkinannya untuk optimalisasi penggunaan Silpa untuk belanja daerah. Hadirin rapat dewan yang terhormat, Silpa tahun berjalan 2022 sudah dilaporkan dan telah diaudit BPK. Namun, dalam dokumen LKPD belum dilaporkan sumber Silpa, maka fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan berapa dari Silpa tahun berjalan tersebut yang sudah terikat penggunaannya dan yang belum terikat penggunaannya. Di samping itu juga belum jelas Silpa yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran 2023. Di samping itu, penting juga bagi fraksi PDI Perjuangan untuk mengetahui apakah ada kegiatan atau program strategis dan juga program prioritas tahun 2022 yang gagal dilaksanakan sehingga berpotensi menghambat capaian visi dan misi daerah. Jika ada program atau kegiatan apa saja dan apa penyebabnya, mohon penjelasan. Dari dana Silpa tahun 2022 sebesar 221, M tersebut, fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan berapa Silpa tahun 2022 yang sudah terikat penggunaannya untuk dibelanjakan kembali sesuai peruntukannya di tahun 2023. Dan berapa Silpa tahun 2022 yang belum terikat penggunaannya sehingga bebas dipergunakan kembali untuk belanja pada perubahan APBD tahun 2023. Berapa saldo anggaran lebih tahun 2022 yang ditargetkan dalam APBD 2023? Dan apakah saldo anggaran lebih tahun 2022 tersebut dapat menutup defisit APBD tahun berjalan 2023? Jika tidak cukup, bagaimana solusinya? Apa penyebabnya? Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan. Hadirin rapat dewan yang terhormat, terdapat perbedaan laporan pendapatan daerah antara LKPD Bupati 2022 dengan LPP APBD tahun 2022 sebesar 12, miliar. Implikasinya, Silpa tahun berjalan pada laporan LKPJ lebih saji sebesar 12.116.445.013 rupiah. Atas perbedaan pelaporan tersebut, tentu fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pada sisi realisasi pendapatan, fraksi PDI Perjuangan patut mengapresiasi atas realisasi berbagai jenis pendapatan daerah, utamanya PAD yang melampaui targetnya. Namun, masih terdapat jenis pendapatan yang targetnya tidak terpenuhi, yaitu pendapatan dari kelompok dana transfer dan DAK fisik serta non-fisik kurang target sebesar 45, miliar. Tentu hal ini semuanya ada penyebabnya. Sayangnya, dalam CALK LKPD tidak dijelaskan secara rinci mengapa hal tersebut terjadi. Untuk itu, dengan maksud agar hal yang sama tidak terulang pada tahun berjalan, kecuali jika disebabkan oleh ketentuan atau kebijakan pemerintah pusat, maka fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan yang lebih detail atas penyebab dari tidak tercapainya target transfer DAK tersebut. Apabila tidak menginvestasikan dalam dana abadi daerah, apa hambatan dan kendalanya? Mohon penjelasan. Hadirin sedang rapat yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari berkolaborasi untuk melayani rakyat Magetan dan jadilah pembela rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.